Di tengah gejolak opini publik dan hiruk-pikuk media sosial yang kian membesar, sebuah berita mengejutkan mengguncang jagat hukum dan akademik Indonesia. Seorang ahli forensik dari Amerika Serikat, Dr. Samantha Lake Crawford, tiba-tiba muncul di Jakarta untuk melakukan investigasi terhadap dugaan ijazah palsu milik seorang tokoh ternama bernama Mulyono, yang dikenal sebagai profesor, pakar ekonomi, dan penasihat beberapa lembaga tinggi negara. Semua bermula dari laporan seorang aktivis pendidikan bernama Irwan Santosa, yang sejak lama mencurigai kredibilitas akademik Mulyono, mengumpulkan bukti berupa kejanggalan dalam tanda tangan rektor, nomor ijazah, dan stempel universitas luar negeri tempat Mulyono mengklaim memperoleh gelarnya. Setelah mengajukan permintaan ke lembaga internasional dan memanfaatkan relasinya dengan beberapa LSM pendidikan global, Irwan akhirnya mendapatkan perhatian dari International Academic Fraud Alliance, IAFA, yang kemudian menunjuk Dr. Crawford sebagai pakar forensik dokumen resmi untuk menyelidiki perkara tersebut. Setibanya di Jakarta, Dr. Crawford bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menganalisis struktur tinta, jenis kertas, hingga metode pencetakan ijazah Mulyono yang konon berasal dari University of Washington tahun 1997. Media nasional dan internasional mulai mengikuti langkah-langkahnya dari dekat, menayangkan hasil analisis sementara yang menyebutkan bahwa ijazah tersebut memiliki perbedaan signifikan dengan dokumen asli keluaran tahun yang sama, seperti format huruf, warna lambang, serta tanda tangan dekan fakultas yang ternyata sudah pensiun pada tahun 1996. Ketika konferensi pers resmi digelar di Kementerian Ristek, Dr. Crawford menjelaskan bahwa hasil uji karbon dan spektrum tinta menunjukkan bahwa dokumen Mulyono dicetak pada tahun 2010-an menggunakan mesin cetak modern yang tak mungkin digunakan oleh Universitas AS pada era 90-an. Sontak, pernyataan ini menjadi pemicu kericuhan di ruang politik tanah air. DPR memanggil Menteri Pendidikan untuk menjelaskan bagaimana Mulyono bisa menduduki posisi strategis tanpa pernah diverifikasi gelarnya. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut audit ijazah seluruh pejabat publik, dan beberapa kampus swasta didemo karena diduga menjual gelar palsu kepada elit-elit yang haus pengakuan. Di tengah guncangan publik tersebut, muncul pengakuan dari seorang mantan dosen kontrak di sebuah universitas fiktif di Singapura yang mengaku pernah diminta Mulyono untuk menandatangani dokumen sebagai validator akademik, dan ternyata sang dosen juga memiliki rekam jejak pernah menjadi bagian dari sindikat pemalsuan ijazah lintas negara. Kasus ini semakin rumit ketika diketahui bahwa Mulyono telah menggunakan ijazah tersebut untuk memperoleh jabatan strategis di Bappenas, menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden, hingga memperoleh berbagai penghargaan nasional. Pemerintah dalam tekanan besar, dan Presiden pun akhirnya memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh pejabat yang menempati posisi berdasarkan gelar luar negeri. Mulyono yang awalnya menghindari media, akhirnya muncul dalam konferensi pers yang emosional, menyangkal semua tuduhan dan menyatakan bahwa ia adalah korban fitnah politik menjelang pemilu. Namun, bukti demi bukti terus terkuak, termasuk email palsu dari universitas luar negeri, rekening transfer ke agen pendidikan fiktif, serta pengakuan dari beberapa staf dalam negeri yang menyebutkan bahwa mereka dipaksa untuk memalsukan dokumen pengesahan akademik oleh atasan. Dalam proses hukum yang berlangsung cepat, Mulyono didakwa atas pemalsuan dokumen, penipuan jabatan, serta penyalahgunaan wewenang, dan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tipikor Jakarta, Dr. Crawford hadir sebagai saksi ahli, memberikan penjelasan mendetail tentang metodologi forensik yang digunakannya dan membuktikan bahwa seluruh elemen pada ijazah tersebut adalah hasil rekayasa digital. Kejaksaan menuntut hukuman maksimal 15 tahun penjara, dan publik menunggu dengan tegang keputusan hakim. Di sisi lain, peristiwa ini memunculkan dorongan besar dalam masyarakat untuk membentuk lembaga independen verifikasi akademik nasional. Para mahasiswa meluncurkan gerakan ijazah asli, prestasi murni, sementara media meluncurkan portal pengaduan publik untuk mengecek keabsahan gelar tokoh-tokoh nasional. Kasus ini pun menarik perhatian media internasional seperti BBC, Al Jazeera, dan CNN yang memuji keberanian whistleblower lokal dan kerja sama internasional yang mengungkap korupsi akademik lintas negara. Di akhir persidangan, hakim memutuskan Mulyono bersalah dan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, mencabut semua hak politik, serta mewajibkan pengembalian seluruh insentif yang diperolehnya berdasarkan gelar palsu tersebut. Dr. Crawford kembali ke Amerika dengan penghargaan dari pemerintah Indonesia atas jasanya, sementara Irwan Santosa dinobatkan sebagai pahlawan pendidikan oleh organisasi masyarakat sipil. Dari kejadian ini, pemerintah mengeluarkan peraturan baru bahwa semua gelar luar negeri harus melalui sistem verifikasi elektronik nasional sebelum diakui secara legal. Skandal ini menjadi pelajaran besar bahwa integritas akademik adalah fondasi dari kepercayaan publik, dan satu tindakan pemalsuan bisa mengguncang seluruh sistem bila tak segera diungkap dan diberantas.